Baik, adapun masalah riba, memang disebutkan diantaranya adalah yang menghalalkan riba itu keluar dari iman, sebab-sebab kemurtatan kalau tidak salah atau apa itu ada. Karena kitab Sulam Taufik itu silap atau indah, muqaddimahnya itu adalah ringkasan dari Al-I'lam ya, biqawatil Islamnya Ibnu Hajar Al-Haytami tentang bagaimana kita mengetahui kemurtatan. Kalau tidak salah diantaranya adalah riba, harus meyakini riba itu adalah haram, yang menghalalkan riba keluar dari iman. Cuman rinciannya ini perlu ilmu khusus. Riba ada bermacam-macam. Ada riba gharat, riba utang piutang yang selama ini masyhur di dunia perbankan adalah meminjamkan kemudian kembalinya lebih, itu riba gharat. Riba gharat. Ini sudah jelas ini riba gharat. Ternyata riba gini, Anda meminjamkan atau saya pinjam kepada Anda 100.000, saya kembalikan menjadi 101.000. Maka ada riba di dalamnya dan haram dan dosa besar. Dan ternyata riba tidak hanya riba gharat saja. Di sana ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba yad. Jadi riba menjadi 4. Ini adalah urusannya dalam transaksi amwal ribawiyah. Emas dengan emas, emas dengan perak, naqdain. Termasuk dimasukkan ke dalam wilayah emas adalah uang. Uang, emas, perak, satu grup. Makanan dengan jenis yang bermacam-macam, maka yang masuk dalam satu jenis, satu grup. Beras ini, beras itu satu jenis. Baik. Maka riba fadl itu dosa besar, jangan dilanggar. Makanya riba itu tidak harus selalu ada yang dirugikan. Riba tidak harus ada yang dirugikan. Yang jelas riba itu melanggar. Saya nggak rugi, saya rela, bukan urusan dirimu rela. Wong sekarang banyak orang rela masuk neraka kok. Bukan ukurannya ukuran manusia, ukurannya syariat. Kalau riba fadl itu Anda menjual emas 1 gram, dengan emas 1 gram ada tambahannya. Uang, beras, pijet. Pokoknya ada kelebihannya. Fadl. Atau emas 1 gram Anda tukar dengan emas 1,1 gram. Jadi Anda jual beli emas dengan emas ada kelebihannya. Tapi kalau emas dengan perak bebas. Harus beda dong. Masa emas 1 gram dengan perak 1 gram nggak nyambung. Dalam hal ini dimasukkan rupiah. Kalau Anda di bulan menjelang hari raya ini Anda menukar uang 100.000 dengan 90.000. Ada riba fadl di sini, nggak boleh. Menukar di sini maknanya transaksi, seperti jual beli. Jadi nggak boleh menukar uang, karena kita pengen uang receh mau dibagi-bagi 100-an ribu. Ada orang menjualnya isinya 90.000, dia motong 10.000, haram. Agar halal bagaimana? Ya jual jasa saja. Ini uang 100.000, Anda beri saya 100.000, jasanya saja mana? Jasa. Bilang begitu, jangan langsung motong begitu menjadi tukaran 90.000 jadi 100.000, riba fadl. Kemudian ada namanya riba yad. Riba yad itu adalah riba fadl juga dalam dunia makanan. Beras 1 kilo, beras bagus 1 kilo, dijual, ditukar dengan beras kurang bagus 1,5 kilo. Secara hitung-hitungan tidak dirugikan. Yang punya beras 1,5 kilo menginginkan beras yang baik. Misalnya ada orang kampung nanam padi bagus-bagus berasnya. Tetangganya orang kaya lagi punya beras jelek. Yang fakir itu sayang makan beras bagus. Ngomong sama tetangga, Pak, kamu punya beras? Oh ada, tapi nggak bagus amat. Tuker aja doh, yuk. Berapa hitungannya? 1 kilo milik saya, 1 kilo milik Bapak. Berasmu apa? Beras bagus boleh. Jadi 1 kilo ditukar 2 kilo. Riba fadl. Nggak sah. Tapi gimana caranya? Saya kan pengen makan beras enak orang kaya ini. Kemudian si fakirnya ngomong, saya pengen makannya itu babar. Babar itu adalah bisa jadi banyak. Bagaimana? Biar awet. Oh gampang. Jual saja beras. Beras bagusmu jual kepada orang kaya. Setelah dia ngasih duit, kau beli saja kepada orang kaya. Nggak ada masalah. Jalan ada kok. Jangan merasa susah-susah aman deh dalam hidup. Kalau sudah syariat patuhi nanti aman. Itu namanya riba fadl. Ada riba namanya riba yad. Jual beli emas
Emas dengan uang disebut sebagai sama-sama naqd. Jika ada pertanyaan kemarin yang mempermasalahkan, sudah dijelaskan. Sama-sama naqd. Artinya, kalau emas dengan emas, emas dengan perak, emas dengan uang itu, dalam bertransaksi tidak boleh kredit, tidak boleh ada yang tertunda. Artinya, di samping akadnya adalah kontan dan serah terimanya harus. Saya memberikan uang, Anda memberikan emas Anda. Kalau ada yang tertunda, maka riba yat. Yatnya, tangannya nggak saling menyerahkan, itu menjadi riba. Padahal nggak ada yang dirugikan. Tapi urusannya patuh kepada syariat. Contoh, Anda orang kaya, lagi jalan-jalan ke pasar. Sudah kenal dengan penjual emas, lewat, ada model emas bagus buat istri Anda. Wah, ini bagus buat istri saya. Akhirnya ngomong, Pak, saya beli ini. Oh, nggak apa-apa, Pak. Duitnya besok ya. Oh, Pak, tenang. Oh, sudah saling kenal kok. Diambil itu emas. Baru bayarnya besok. Riba. Yat, karena serah terimanya tidak langsung. Ada namanya riba nasi'ah dalam transaksinya. Nasi'ah itu dalam transaksi, kalau yap dalam serah terimanya. Nasi'ah bagaimana? Nasi'ah itu begini. Saya beli emas ya. Oh ya, enggak apa-apa. Tapi bayarnya sebagian sekarang, sebagian nanti ya. Dalam transaksinya ada yang ditunda pembayarannya. Maka nasi'ah itu tempo. Maka itu masuk riba. Padahal nggak ada yang dirugikan. Dalam omongannya, biarpun uangnya diserahkan, ternyata ada, tapi transaksinya nanti nggak sah. Harus transaksinya halan, aku beli emasmu sekarang dan aku bayar sekarang, aku ambil sekarang, kemudian ini duitnya, harus begitu. Nah, ini adalah urusan riba. Riba itu selain itu adalah tidak masuk dunia riba, dan ternyata riba ini urusannya kepatuhan. Kepatuhan, biarpun tidak ada yang dirugikan. Biarpun hanya kecil 0,5%, riba gharar tetap haram. Bahkan bukan saja uang, misalnya aku meminjamkan uang kepada Anda, saya minjamkan uang kepada Anda 100.000, kembalikan 100.000 plus pijit. Pijitnya riba kok, melanggar Allah. Pijit kan ada nilainya 20.000, 30.000 kan begitu. Jadi seperti itu ya. Kulgartin jaranaf anfa riba. Jadi riba ada 4 tadi. Semoga Allah menjauhkan kita dari riba, memberi kepatuhan kepada riba. Ada rinciannya nanti lebih lagi ada. Ini gambarnya. Kalau kitab Salam Taufik memang tidak dirinci itu, hanya beberapa hal yang harus kita tuh patuh kepada syariat. Riba adalah haram, yang menghalalkan riba keluar dari iman. Kayak orang di luar Islam waktu itu mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu kayak riba. Apa sih bedanya? Kok riba jadi haram? Kan jual beli cari untung, riba cari untung. Kenapa dibeda-bedakan? Makanya mempermasalahkan urusan riba ini kayak orang tadi itu. Orang Yahudi yang mengingkari itu. Innamal bai'u mithlur riba. Umat Islam tuh aneh. Jual beli kan kayak riba. Boleh jual beli, riba nggak boleh. Riba kan cari untung. Jual beli cari untung. Nah, ini. Kalau ada orang mempermasalahkan riba-riba begini, khawatir dia golongan orang semacam itu. Sudah patuh selagi dikatakan oleh syariat haram, jangan. Ya sudah, termasuk kredit emas. Enggak mendesak, enggak mati orang enggak kredit emas. Maka jangan dipaksa dengan kredit emas. Sudah selesai. Kredit emas kan berarti pembayarannya nanti, emasnya diambil duluan. Tapi saya pengen nabung dulu, transaksinya nanti. Boleh saya nabung, kalau sudah ketemu duit beli emas baru, transaksinya nanti. Pertama nabung, belum transaksi, bukan kredit. Bayar dulu, bukan bayar, ngumpulin duit dulu. Ada cara, bentuknya mirip. Akadnya saya yang dirubah. Saya bayar dulu, bukan membeli. Barangnya kok Pak? Saya titipkan. Bisa diatur. Emasnya dititipkan ke saya nabung dulu. Kalau sudah cukup nanti baru kita membuat transaksi saat itu. Nanti. Bisa kok caranya. Sebetulnya makanya ini ujian. Ujian bagi ahli iman khususnya. Kalau nggak patuh ya bahaya urusan keimanan. Jadi kadang riba nggak ada yang dirugikan, nggak ada. Ini saja, semoga Allah menjadikan kita hamba yang patuh kepada syariat. Kredit itu adalah pada dasarnya sah. Jika kredit murni, kredit beneran, kredit beneran. Kredit beneran itu begini kisahnya. Saya punya rumah, saya ingin jual kepada Anda, tempo 10 tahun. Anda boleh bayar setiap tahun adalah 100 juta. Berarti rumahnya 1 miliar. Wah, Buya kaya raya.
Contoh saja ya. Jadi kalau saya jual rumah kepada Anda, kemudian karena Anda tidak bisa membayar kontan, maka sebagian pembayaran Anda dahulukan, sebagian Anda cicil. Maka kredit hukumnya sah kecuali di dalam emas dan perak. Hei pengurus dunia perbankan syar'i, kami dukung bank syariah untuk berkembang, tapi Anda harus insyaf. Jangan urusan kredit emas masih Anda jalankan, Anda merusak diri Anda sendiri. Itu bukan transaksi yang mendesak. Orang nggak kredit emas nggak mati, nggak PTN bahasa Jawa, masih dipaksa, saya dikirimi surat malahan. Itu haram kredit emas itu, karena emas itu harus kontan pembayarannya. Sudah nggak usah dimasukkan kalau Anda pengen syar'i. Itu bukan suatu yang mendesak kredit emas. Akan tapi kenapa? Jangan dicoreng diri Anda sendiri. Bank syariah kami dukung, karena kita harus hijrah dari riba. Tapi dari bank syariah sendiri harus segera berbenah. Kami gembar-gembar ke sana kemari bank syariah. Tapi Anda tolong dong berbenah. Jangan malam datangkan produk-produk yang nggak benar. Kredit emas Anda jangan dipercaya, jangan ikut itu. Dia salah, bukan berarti banknya harus Anda tinggalkan. Produknya saja yang harus Anda tinggalkan. Jangan ninggalkan banknya, karena banknya sudah berusaha syariah. Ada beberapa kritik kepada bank syariah yang harus kami berikan. Kritik kepada diri sendiri, itu tanda cinta. Sebab kami mendukung, semuanya hendaknya hijrah. Tapi banknya masih ada kekurangan. Ya, kekurangan itu adalah kita sempurnakan bareng-bareng. Baik, kredit secara umum adalah boleh. Orang jual rumah kredit, jual mobil kredit. Misalnya mobil saya jual kepada Anda. Kalau kontan, saya jual 100 juta. Tapi kalau tempo 10 tahun, jadinya menjadi 200 juta. Jadi saya jual 200 juta, kredit 10 tahun, 100 juta kontan. Ini bukan menjual dengan dua harga, tapi saya menawarkan. Ini juga kesalahan sebagian memahami fikih, dipikir ini adalah termasuk transaksi yang nggak boleh. Loh kok dua harga? Oh bukan, saya akan jual dengan satu harga. Cuman saya tawarkan dengan dua harga. Kalau kontan 100 juta, kalau kredit 10 tahun 200 juta. Maka transaksinya setelah ini Anda pilih yang mana? Saya ambil kredit saja. Berarti Anda ngambil yang 200 juta. Yang tidak diperkenankan dan tidak sah dalam transaksi adalah jika kita berpisah, mobil Anda bawa, belum ada ketentuan Anda ngambil yang kredit atau Anda ngambil yang kontan. Misalnya saya tawarkan kepada Anda, ini kalau kontan 100 juta, kalau 10 tahun, kalau kredit 10 tahun 200 juta. Tatanya, marhaba, Anda bawa mobil, nggak sah. Kenapa? Saya nagih yang mana? Ribut nanti. Anda pengen ditagih yang 100 juta, saya pengen nagih yang 200 juga gulat nanti masuk mahkamah. Maka kalau sudah dipilih, maka menjadi menjual dengan seharga satu. Ini juga termasuk ada kesalahpahaman fikih, kadang-kadang nawarkan jangankan kok dua harga, 10 harga boleh. Ini kalau kontan 100 juta, kredit setahun 110, kredit 2 tahun 120, kredit 3 tahun 130, kredit 4 tahun 100, terus. Itu tawaran, tinggal Anda pilih yang mana. Belum transaksi ini, masa tawar-menawar transaksi. Baru setelah itu transaksi, aku ambil satu harga, selesai. Baik, kredit seperti itu aslinya kredit pada dasarnya adalah boleh. Cuman yang jadi masalah, ini kredit ini urusannya dengan siapa ini? Kalau seorang showroom menjual mobilnya kepada saya beli mobil ke showroom kredit dan benar-benar barangnya mobilnya showroom, saya bayar ke showroom ya sah-sah saja. Cuman kalau kisahnya showroomnya ini adalah nggak punya duit, nggak mampu untuk mendatangkan 300 unit mobil. Marketnya bagus, datang 500 orang mau beli mobil. Merek apa tuh ala kadarnya tuh. Nah, setelah itu harus tidak punya uang, gandeng bank panas, bank yang ada ribanya. Akhirnya pihak bank yang membiayai pakai bunga atau tidak? Baik benar kalau bunganya nggak pakai, kalau banknya nggak pakai bunga namanya harum, bunga baunya busuk. Bunga bank harus pakai bunga. Akhirnya Anda mengambil, Anda harus bayar kredit. Baik,
Setelah Anda bayarnya kemana? Ke bank. Berarti Anda ini orang yang tidak pinter lagi, karena Anda bayar ke bank itu sebenarnya Anda bayar pertama adalah bayar mobil Anda, yang kedua keuntungan kepada yang punya mobil, yang ketiga adalah bayar bunganya. Anda harus sadar Anda yang bayar bunga sebetulnya. Ya enggak? Anda yang bayar bunga, berarti Anda telah menolong dalam kebatilan. Memang Anda tidak secara langsung berurusan dengan bunga, tapi Anda menolong dia. Oh, saya tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, dimaafkan sekarang. Kalau pura-pura tidak tahu yang jadi masalah. Dan sebagian ustadz yang kita temui memang tidak tahu, menganggap kredit dia, saat dipikir memang showroom itu punya mobil banyak. Enggak, tidak semua showroom banyak mobilnya. Itu urusan sama dunia perbankan. Nih, banyak sebagian ustadz, mobilnya bagus-bagus. Tapi kredit, kalau kredit syar'i, alhamdulillah. Tapi kreditnya tidak syar'i, kalau tidak tahu, semoga Allah mengampuni. Tapi sebagai seorang ustadz, hendaknya harus mengetahui dong. Baik, nah permasalahannya adalah bukan masalah kreditnya, masalah cara kreditnya tadi. Kalau seandainya urusannya dengan showroom langsung, nggak ada masalah. Tapi pihak showroom tidak punya duit, lalu ngurus dengan urusan dengan bank. Loh, apakah bisa disyariahkan? Diatur transaksi yang menjadikan syar'i. Jadi nanti pihak showroom itu mendatangkan mobil, nanti mobil itu dijual kepada pihak perbankan. Kemudian setelah dijual kepada pihak perbankan, tentu harus ada transaksi seperti itu. Kemudian pihak perbankan mengembalikan kepada showroom untuk menjadi wakil penjualan mobil. Setelah itu penjualnya mobil ini urusan dengan bank syar'inya. Dan kami himbau bank syariah sudah harus masuk wilayah ini agar saudara kita tidak masuk. Jadi ini babnya sudah bab murabahah. Jadi pihak showroom itu jual ke bank, banknya jual ke kita. Jadi kita urusan dengan bank, banknya jual ke kita. Berarti kita memberi keuntungan bank, banknya sudah urusan dengan yang punya showroom, maka menjadi syar'i. Sebetulnya hampir mirip, cuman yang menjadikan halal adalah transaksi. Jangan latah. Dan juga kami himbau jangan latah kredit. Biarpun kredit yang benar secara syar'i pun, apakah dihimbau? Entar dulu. Memang kredit nggak harus bayar. Kredit kan harus bayar. Setan itu kalau menjerumuskan orang tidak spontan. Kalau spontan tahu ini lubang, masuklah hei hamba Allah. Nggak mau. Lubangnya sama setan disiapkan di ujung sana. Suruh kredit. Kredit apa? Kredit mobil, kredit rumah, kredit panci, HP. Wah, gajinya mah besar. Berapa gajinya? Alhamdulillah suami saya sudah naik pangkat, gajinya 10 juta. Masya Allah. Mobilnya suami istri 2, 3 juta kali 2, 6 juta. Terus setelah itu apa lagi? Rumahnya 2,5, 8,5 juta. Terus apa lagi? Belum. Anaknya sekolahnya dari mana? Bingung. Nah, lihat kreditnya yang syar'i padahal. Melalui bank syariah Al-Bahjah padahal. Tapi apakah dihimbau semacam itu? Enggak. Biarpun Al-Bahjah punya bank gede, kami tidak menghimbau Anda melakukan yang demikian itu. Karena apa? Ujung-ujungnya di sana setan. Kamu tagihan, malu dong. Kayaknya mobilnya bagus, kredit macet, enggak bisa bayar. Akhirnya mulai malu. Akhirnya setelah begitu ngambil kerjaan asal, yang penting dapat duit, kebayar. Akhirnya yang lakukan yang haram, masuk perangkap setan. Makanya jangan buru-buru. Jangan beli rumah sebelum waktunya. Ini nasihat. Beli rumah kalau sudah ada. Ngontrak enggak apa-apa. Semuanya kita ngontrak. Meninggal tidak dibawa semua kuburannya ke kuburan, ya enggak? Jadi jangan buru-buru urusan. Sampai umroh haji kredit. Tulisannya haji ngutang kredit. Kalau enggak wajib ya sudah. Ini nasihat supaya Anda hidup ini nyaman. Anda tidak dikejar-kejar oleh kewajiban seperti itu. Hidup nyaman. Selagi Anda belum punya uang, jangan maksain umroh dan haji. Selesai. Rumah baginda Nabi, rumah Riyadh, kalau ditarik pintunya itu dalam waktu yang lama itu langsung tanahnya dalam, karena pintunya nyangkut ke tanah. Allah. Ada di Mekah miniaturnya rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sederhana sekali. Di Mekah ya. Di Madinah ada orang membuat miniatur rumah Nabi dan seterusnya. Ternyuh kita melihatnya. Begitu sederhananya.
Oh, itu kan Nabi. Jangan ngomong itu Nabi. Nabi itu sering mendapatkan hadiah macam-macam, emas segala macam. Bisa Nabi buat istana megah, bisa. Nabi pernah mendapatkan hadiah baju bersulam emas. Mana punya bersulam emas? Orang paling kaya di Indonesia pun nggak punya baju bersulam emas kok. Tapi Nabi mendidik kita agar kita tidak menjadikan ukuran hidup kita dunia. Kalau Allah memberikan kepadamu kelebihan, syukuri, nikmati. Pakai rumah yang rapat, rumah pakai AC, mobil yang enak, tapi ingat dari Allah, untuk Allah. Tapi yang jadi masalah adalah jika kita selalu mengejar dunia, target dunia, target pakai kredit segala macam, tadi babnya kredit. Jadi kalau belum waktunya nggak usah beli ya, nggak usah kredit, ngontrak rumah aja, ngontrak bareng-bareng, tetangganya rame, kontraktor semuanya. Nah, yang penting baik, nggak usah. Jangan dipaksa diri Anda dengan sesuatu seperti itu. Maka kunci hidup indah, yang luar biasa indah, adalah membiasakan dengan kesederhanaan. Indahnya syariat Islam, kenapa riba diharamkan? Karena riba itu, maka kalau bicara riba itu bukan harus ada kerugian. Yang jelas riba itu haram karena sudah disebutkan haram. Ada riba yang tidak dirugikan, tapi haram. Akan tapi riba ini kalau dibuka itu luar biasa. Jadi senjata yang luar biasa bagi si kaya untuk mencekik. Kesempatan dalam kesempitan. Jadi kalau ada orang fakir ngutang, seneng dia. Lumayan. Ini nanti tambah duit terus dan berkembang. Akhirnya hidup tidak indah. Karena orang butuh sangat banyak, sehingga langsung dipangkas oleh Islam. Dalam irama tolong menolong, jangan sampai ada sesuatu yang lebih di sana, karena ini adalah pembuka kejahatan buat kamu. Sehingga dalam utang piutang, apa kata Al-Quran? Jika Anda meminjamkan kepada seseorang, orang tidak akan pinjam kepada Anda kecuali karena hajat. Karena hajat di saat dia tidak mampu, tidak boleh Anda memaksa dia untuk membalikan utang. Karena Anda pada dasarnya meminjamkan karena Allah. Lalu apa? Dia nggak mampu bayar. Fanadiratul masalah. Anda diperintahkan untuk memberikan tempo. Karena apa? Menghindari mencekik saudaranya. Sehingga bahasa Anda sendiri dari dulu Anda tahu lintah darat itu siapa? Ayo. Ya orang yang seperti itu. Bahasanya pun serem ya. Tapi orang memang kadang-kadang yang serem-serem sekarang kan jadi tantangan ya. Itu sebetulnya itu sebenarnya. Karena posisi Anda, posisi seorang lagi nyaman, maka dia oke-oke saja. Coba yang terjepit itu. Anda jangan, artinya Anda ini, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Bagi Anda, harapan Buya adalah Anda ingin hijrah bukan karena terjepit. Makanya kami berharap kepada Anda, berhijrahlah selagi Anda di atas. Anda tidak ada kerugian. Anda tidak ada ini, wah hijrah, itu baru istimewa. Tapi ada orang hijrahnya setelah kejepit, ya nggak ada masalah, masih diberi kesempatan Allah hijrah istimewa. Yang nasibnya adalah sudah begitu ada orang kejepit malah nambah lagi, saya pengen dijepit lagi, dikencet lagi. Itulah orang jatuh ketimpa tangga, tangganya besi karat gitu. Nah ini, jadi terima kasih Anda baik sekali. Masya Allah. Jadi begitu, karena memang pertama kalau keharaman jangan ditanya kenapanya. Selagi Allah mengharamkan pasti ada sesuatu yang cuman hikmahnya. Tapi sandaran keyakinan kita bukan karena ini. Mungkin ada berkata, ini saya enjoy saja kok, saya jual beli aman, saya pinjam-pinjam halal riba, nggak ada masalah. Nggak orang ngomong begitu. Ya kan? Kalau sudah menentang Allah akan dihukum oleh Allah suatu ketika nanti. Jadi larangan dari Allah hendaknya kita yakin itu sebagai larangan. Nggak pernah tahu. Misalnya, kenapa babi diharamkan? Setelah itu ditemukan masalah ini. Enggak, bukan karena itu. Bukan karena ada cacing pita segala. Bukan karena itu. Karena haram sudah. Seperti halnya dalam pernikahan. Kenapa nikah dengan saudara, dengan adikku nggak boleh? Nah, itu jangan bertanya. Kan siapa perempuan juga saya ini. Kan dulu kan ada pernikahan inset dalam dulu orang dulu kan yang ada. Nggak usah banyak istri, dilarang sudah. Tapi dia cantik, saya ganteng, saya baik. Biar harta ayah ibu saya nggak kemana-mana. Bisa saja Allah saya begitu kan? Tidak. Selagi diharapkan oleh syariat, tentu ada di balik itu sesuatu yang agung, patuh dengan syariat. Riba haram sudah, harga mati jangan. Nah, kemudian setelah itu riba, bisa saja orang urusan dengan riba di saat darurat. Cuman sekarang orang main di darurat, dikit-dikit jadikan darurat. Ini kan masalah lagi ini. Akhirnya nggak keluar dari riba. Anda istimewa, Anda ingin keluar. Baik sekarang kita balik. Ini pertanyaan yang kedua, jangan didahulukan dulu. Anda sudah yakin riba haram, sudah jangan banyak tanya. Kalau Anda ingin tobat.
Kalau Anda masih tanya lagi, nggak akan tobat nanti, bahaya ini. Anda tidak usah bertanya kenapa riba haram. Sudah, saya mau hijrah. Sebab kalau Anda mau hijrah, kemudian Anda dibisiki riba tidak haram, Anda balik lagi tidak jadi hijrah. Ngapain juga saya hijrah? Pastikan sudah Anda akan hijrah. Dan insya Allah Anda sukses. Lihat hari ini, setelah ini. Hati Anda akan tenang. Kemudian untuk hijrah. Hijrah itu kembalilah Anda berpikir tentang masa dulu Anda waktu kecil. Anda punya apa? Dilahirkan tanpa sehelai benang di baju Anda. Anda nggak punya apa-apa dan sebagainya. Allah beri ibu yang baik, lalu merawat Anda pakai baju. Allah beri ayah yang baik. Terus. Maksudnya apa? Cara hidup yang dirubah. Cara hidup dulu yang dirubah. Yang ingin hijrah, jangan bicara tentang hijrahnya dulu. Anda rubah cara hidup Anda. Mungkin waktu itu Anda seorang pengusaha besar dan sebagainya, biasa makan di resto terus tiap hari, setiap minggu 2 kali, 3 kali. Sekarang harus Anda berani beramas saya besok jalan bareng-bareng, kita ke kebun mana, kita ngeliwat bersama. Yang sangat sederhana, coba sayur kecipir sama kacang panjang, kelapa diparut, ditabur garam sedikit, kemudian dikasih telur ikan asin di atasnya, kemudian hanya 1 tungku saja, sama panci 1, nasi, beras sama air agak banyak sedikit. Kemudian setelah itu kalau sudah airnya mulai habis berarti mulai matang, namanya nasi liwet. Ditumpangin di atasnya tadi cipir yang dipotong-potong sama kacang panjang, kasak kol sedikit sama taruh di atasnya, sambil ngiler mau makan pagi-pagi ini. Kemudian setelah itu kita pergilah, kita ngobrol di kebun sana, ngelihat keadaan pondok, lalu setelah itu balik lagi. Kita balik, apalagi ada intipnya. Saya pikir saya pegang begini kayak umi saya dulu, intip saya begini itu rasanya jadi gurih enak banget. Ngintip sudah kenyang, sudah. Itu adalah habis itu kita sendawan, alhamdulillah. Lalu nak tidur. Hidup itu sederhana, gak usah pusing-pusing. Yang repot diri kita sendiri bikin repot. Harus pakai mobil ini, harus pakai gini, harus pakai baju merek ini, harus pakai. Kenapa? Mereknya kain kafan, sama dengan Anda sama nanti matinya. Kain kafan mereknya. Dan sebesar apapun dunia yang kita raih tetap akan kita tinggalkan. Maka jangan sampai di saat kita diuji Allah dengan kekurangan tersiksa dengan itu semuanya. Kan kebodohan kita. Maka di sana banyak orang bahagia, jujur. Ada enggak orang bahagia nggak punya apa-apa? Kita melihat orang di kampung tuh subhanallah. Dia tuh gaji sehari untuk makan sehari. Tapi kayak kalau ngobrol kayak nggak habis-habis beritanya. Sampai kita mikir, ngomong apa aja sih Bu itu? Sama suaminya. Habis jalan di pematang sawah itu cerewet tuh. Sampai dorong-dorongan sama suaminya untuk cegur gini. Sebut. Yang banyak duitnya itu di bandara 2 jam nggak ngobrol dia. Main HP masing-masing. Keindahan itu adalah dari hati yang nerima dengan apa yang Allah berikan. Jadi pertama, kalau pengen hijrah, rubah cara hidup Anda. Kalau di sini belum dirubah, Anda akan semakin tersiksa nanti. Setan akan berisik, balik aja lah lagi. Rumah ngontrak tidak ada masalah. Memang kita semuanya bukan ngontrak, dipinjem ya. Segede apapun rumah itu akan, coba. Kalau Anda berpikir, kalau Anda buang, Anda di kereta api mau buang ke mana? Kaca itu. Yang Anda buang kira-kira barang, ada suruh milih barang murah, harus Anda buang. Yang murah, ini ada. Pokoknya harus dibuang ke sana. Kalau tidak buang nanti kamu akan ditembak. Ada roti harga 10.000, ada jam 200.000, ada handphone 1 juta. Pilih mana? Pokoknya buang. Yang paling mau? Buang. Ditinggal. Kenapa? Kalau yang saya tinggal, yang kan mahal ya kalau jam. Sama. Kalau rumahnya gede, itu kan mati ditinggal. Mestinya nyesel, gede rumahnya. Kalau kecil, ngontrak lagi balik sama yang punya. Berpikir, cuman kan kita punya hawa nafsu. Kita punya hawa nafsu, pengen rumah gede dan sebagainya. Maksudnya kita berpikir, cara hidup seperti itu. Hidup yang dirubah. Nggak usah gengsi dah kita pakai baju. Anda beli di Mekah sana baju. Ternyata buatan Tegal Gubuk tuh. Jahitannya orang Cirebon. Ibaratnya begitulah. Jadi biasakan dengan kesederhanaan itu membantu Anda untuk tobat. Jangan gengsi dengan baju sederhana, dengan motor. Allah indah. Yang menjadikan mulia. Tadi kita sebutkan Abu Hurairah melarat loh ya. Tapi tidak pernah dia rendah. Imam Nawawi melarat. Sayyidina Imam Ali, bagaimana seorang yang sangat mulia diambil menantu Rasulullah. Dia punya kerjaan, di antara kerjaannya adalah menurunkan korma. Tukang naik pohon kelapa kalau di sini. Allah, tapi apakah ngurangi kemuliaan? Tidak. Dan setelah itu, insya Allah yang bakat dulu dengan bisnis, insya Allah Anda akan percaya setelah ini istiqomah. Cara hidup yang perlu dirubah. Keyakinan riba adalah haram, cara hidup yang akan dirubah, Anda hijrah begitu mudahnya. Dan fahamkan kepada sanak kerabat dan saudara, siapapun yang dirindukan oleh Allah untuk hijrah, biarpun belum sempurna, maka dia telah dimasukkan ke wilayah
aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang bekerja di tempat yang di situ ada ribanya, orang yang bekerja di tempat yang di situ ada ribanya, maka hukumnya adalah haram. Tapi ingat, jangan buru-buru Anda. Jangan setelah itu Anda melirik tetangga Anda lalu dia kurang ajar, dia haji gombal, sholat gombal. Anda tidak boleh begitu. Anda tidak tahu, mungkin hatinya menjerit dia sebetulnya. Sekarang ini ilmu untuk pribadi, untuk diri Anda sendiri, untuk kita. Ya jelas, kalau kita bekerja di tempat yang di situ ada bunganya, ada ribanya, berarti kita telah menolong urusan riba. Berarti kita masuk wilayah dosa. Nah, wilayah dosa. Tapi lihat, semua dari kita pasti punya kesalahan. Gini cara mandang orang, tidak ada yang sempurna dalam beragama. Tidak ada yang sempurna dalam beragama. Mungkin saudara kita masih urusan dengan riba, tapi ternyata urusan yang lain dia baik. Maka kalau sudah begitu, Anda jangan melihat dari sisi jeleknya saja, supaya kita tidak gampang merendahkan orang. Hukum iya tetap kita katakan itu adalah haram dan sebagainya. Tapi kadang kita itu, di saat kita sudah terlepas dari yang haram itu langsung menghinakan orang yang masih dalam keharaman. Padahal banyak yang selama ini kita temui, ada orang masih dalam dunia riba, menangis, dia ingin keluar belum bisa. Kenapa? Aku dulu yang nyekolahkan adalah itu, Buya. Sampai sekarang saya kalau keluar saya harus bayar. Dia menjerit loh ya. Apakah kita rendahkan dia? Dia bekerja di situ. Gimana Buya? Apakah saya kerja di situ keluar? Ya keluar kalau bisa. Saya tidak kuat bayar, ya keluar, tidak ada duit. Ya sudah, teruskan sampai selesai dan berjanji kalau pas selesai kontraknya langsung hengkang. Nah itu. Ada banyak di antara mereka yang ingin keluar dari riba, dari bunga, dari dunia konvensional. Dia tuh perlu waktu sampai 10 tahun belum beres. Saya sampaikan, kalau seandainya kamu mati semoga panjang umur. Kamu mati yang penting sudah niat, Allah akan ampuni. Yang repot adalah malah berhujah. Gitu aja kok haram. Awas hati-hati, jangan itu. Yang penting menyesal dulu. Jadi adalah salah, karena apa? Selagi satu urusan riba adalah haram. Lalu tidak usah berkata, ini semuanya haram, jalan-jalan pakai itu semuanya. Kan pakai semua transaksi ada haram, kita ini semuanya. Loh, gini loh ya. Nabi sudah mengisyaratkan, kalaupun kita tidak mengambil riba, kita akan kena debunya riba. Kalau sudah tahu begitu, jangan Anda bikin pabrik debu. Itu loh maksud saya, gitu loh. Kalau sudah ngerti, mau tidak mau kita kena debu. Karena kita mau tidak mau kita kena debu, jangan Anda nyebur. Mau enggak kita berusaha hati-hati, masih kena debunya, jangan dibalik. Akhirnya, ya enggak apa-apa, nanti siapa nanti? Kita akan pakai jalannya juga kan? Kita pakai ini juga kan? Itu kan riba. Oh enggak begitu, kita ingin membuat perubahan. Kita ingin berbuahan. Ini ada sebagian orang cara pandangnya salah. Repot tambahan, ini tidak bakal bisa hidup di Indonesia. Kenapa? Ini banyak transaksi. Itu masuk tol, itu lewat mana? Bank apa itu semuanya? Itu tidak akan lewat tol semuanya. Loh. Karena itu saya tidak punya kuasa, saya nggak bisa. Tapi di rumahku itu loh yang aku bisa ngatur. Presidennya aku, wakilnya istriku, menterinya anakku, aku bisa ngatur di rumahku. Kalau di rumahnya orang saya tidak bisa. Itu harusnya gitu. Ini malah dibalik. Kalau ente anti riba mati. Oh enggak begitu, salah cara pandang. Kemudian setelah itu, jika Anda memandang orang yang masih berusaha dengan riba, jangan memandang dengan pandangan merendahkan, pandangan bicik. Karena Anda tidak tahu apa yang di hatinya. Kita menemukan orang banyak menangis. Dia ingin keluar tapi belum bisa. Apalagi usahanya sudah terlalu terjerat. Dia akan keluar menangis. Maka kalau Anda menemukan saudara yang masih seperti itu, bukan untuk dihinakan, tapi didoakan, dipandang dengan mata kasih. Sangat berbeda antara keuntungan dengan riba. Sangat berbeda, keuntungan yang halal. Riba menurut sebagian orang mungkin sebuah keuntungan, tapi caranya haram. Orang yang meribakan dia dapat keuntungan, tapi yang tidak dibenarkan. Tapi jual beli yang menghasilkan sah. Orang-orang Yahudi mengingkari Islam yang melarang riba waktu itu, atau orang-orang kafir waktu itu mengingkari Islam yang melarang riba. Apa-apaan sih ada riba-riba dilarang? Innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu sama kayak riba, cari keuntungan. Jadi pertanyaan sama kan? Jual beli itu kayak riba, cari keuntungan. Kenapa riba dilarang? Jual beli kan ada keuntungan. Riba cari keuntungan. Nah, seolah-olah begitu. Tidak. Riba beda, keuntungan dalam jual beli adalah beda. Riba adalah dilarang, dan riba itu tidak harus kita itu rugi. Sebab riba kan ada macam-macam. Riba qard yang selama ini kita bahas kan riba utang piutang. Anda meminjamkan uang, lalu Anda minta kembali ada tambahannya. Itu namanya riba. Qard.
Riba utang piutang. Sementara riba bukan hanya itu saja. Hanya kadang kita tidak sadar riba ada riba. Fadl ada riba. Nasi'ah ada riba. Jadi riba itu ada riba fadl. Ribayat. Jadi gini, riba fadl itu adalah jual beli emas. Ada kelebihannya. Kelebihannya ini adalah jual beli padahal. Bentuknya jual beli, tapi ada lebihannya. Itu haram. Nggak ada yang dirugikan. Karena ini emas lama lebih murah. Emas baru lebih mahal. Yang menjual emas lama juga nggak dirugikan. Yang menjual emas, yang membeli dengan emas baru, yang melepas emas baru nggak rugi. Tapi nggak boleh, karena ada perbedaan di sini. Hari Lebaran Anda beli uang 100.000 dibayar 95.000 karena 100.000 Anda utuh 95.000-nya dia receh karena Anda pengen bagi-bagi. Riba. Nah, ada nanti nasi'ah itu adalah dalam transaksi mengatakan sesuatu yang harus jual dengan yad dan biadin diserah terimakan langsung tapi pakai transaksi bayarnya nanti. Aku beli emas biarpun katanya akan dibayar kontan, biarpun dibayar kontan tapi ngomongnya aku beli emasmu dengan emas ini sama 1 gram 1 gram tapi uang emasku aku bayarkan nanti. Ada tertunda waktu. Atau beli emas katanya kontan. Saya beli emasmu dengan emasku 1 gram 1 gram kontan. Ngomongnya kontan tapi nggak diserahkan. Ribayat sama. Ini jarang dibahas, tapi yang paling sering dibahas riba. Geret, riba utang piutang. Oh, ini mencekik halus. Sehingga dilarang. Kalau Anda ingin meminjamkan kepada seseorang, memang harus karena Allah. Kalau tidak, ini menjadi sebuah kesempatan untuk mencekik orang dalam kesempitannya. Orang pinjam uang rata-rata adalah orang yang butuh. Kalau sudah orang butuh tuh nggak mikir. Kalau apalagi anaknya sakit, nggak apa-apa. 1 juta, balik 1 juta 100, nggak apa-apa. Yang penting saya dapat duit. Sehingga dilarang untuk kita membuat kezaliman di sini. Yang jelas riba adalah haram. Kalau jual beli sah. Jual beli harus taradin. Anda menawar, Anda melihat harganya, Anda menyetujui, baru ada transaksi, ada ridho. Dan diajarkan jual beli. Adapun seberapa banyak keuntungan yang harus kita ambil, berapa persen? Tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Yang tidak boleh adalah menipu. Yang tidak boleh adalah menipu. Belanja katanya, belanja cuma 10.000, ngomong belanjanya saja sudah 50.000, Anda berbohong. Tapi kalau Anda jualan sandal di depan sana, sandal 1 juta rupiah. Kalau ada yang mau, ya salahnya dia mau. Nah ini 1 juta, ya suka-suka dia. Nggak ada batasan tentang itu. Yang nggak boleh berbohong. Yang nggak boleh berbohong. Bisa saja untungnya sampai 100, sampai berkelipat-lipat, 10 kali lipat. Kenapa? Anda belanjanya di kampung 10.000, tahu-tahu di kota harganya sudah 100.000. Justru Anda harus menjual seperti harga kota supaya tidak menghancurkan pasar kota. Itu. Berarti untung berapa? 10 kali lipat. Boleh. Karena belanjanya di kampung atau di pulau seberang sana. Di sana nggak dijual, dibuang-buang. Saya bawa ke kota, mahal. Modal 1.000 dijual 100.000, boleh. Yang nggak boleh adalah berbohong, menipu. Ya bilang aja ini sandal ini saya belanja harganya 30.000, sekarang saya jual 1 juta, siapa yang mau? Jual gitu boleh. Cuman siapa yang beli kira-kira? Kalau yang mau beli berarti dia sebenarnya mau sedekah kepada Anda, kasihan. Nah, bisa jadi begitu. Ini beda dengan riba tadi. Nah, seperti ini jual beli harus antaradin. Saling rela, maka ada namanya akad transaksi. Memang sebagian membatasi tentang keuntungan, ternyata tidak bisa keuntungan dibatasi berapa kali lipat, lihat keadaan. Yang terpenting adalah kita harus menjaga pasar. Jangan sampai kita merusak. Anda datang ke kota, sebuah kota, harganya biasa 100.000, Anda jual 5.000, 10.000, Anda bikin gelisah orang di kampung itu. Anda tidak sehat. Anda jual sama dengan di sana, paling kalau pengen menolong orang diskon deh. Atau hadiah. Beli 1 dapat 10. Itulah. Jadi kalau merusak pasar juga bukan satu adab yang baik. Mengundang kebencian orang, mengundang kedengkian. Orang yang punya barang, yang belanjanya mahal, dia akan kecewa. Ini apa-apaan sih orang datang rusak pasaran ini? Siapa dia ini? Anda dipandang, dimusuhi nanti.
Anda jual seperti orang jualan, ya kan? Kalau pengen ada promo, ada diskon, ada bonus, ada itu seperti itu. Takutlah kepada riba, Allah akan buka pintu halal seluas-luasnya. Penuh berkah. Jangan urusan dengan riba, yang masih berurusan dengan riba gharar, riba utang piutang. Oh, serem. Panas, kotor. Tapi Allah Maha Kasih, yang masih berurusan dengan riba utang piutang tadi, segera kembali kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Yang pertama adalah apa tadi? Masalah apa? Riba ya. Pinjaman uang. Pinjaman uang. Pembawa acara konsen dong. Pinjam uang. Sebaik-baik orang yang pinjam adalah mengerti terima kasih. Jadi kalau kita meminjam tidak ada kesepakatan, baik kesepakatan terang-terangan atau kesepakatan isyarat. Selagi tidak ada kesepakatan, maka hendaknya kita membayar utang itu adalah juga dengan terima kasih. Dia minjemin utang pada kita 10 juta untuk modal. Ya nggak masalah, kita kembalikan 10 juta, tapi besok kemudian saya kasih hadiah motor karena saya sukses. Sah. Asalkan hadiah itu tidak ada hubungannya dengan perjanjian secara terang-terangan atau isyarat. Terang-terangan, kalau kamu mau kasih saya loh ya, itu nggak boleh. Atau isyarat, tahu diri aja. Wah, ini serem banget, tahu diri tok kalimatnya. Nah, ini sama ini. Riba itu. Tapi kalau memang Anda menjamkan dan Anda mau, kemudian ada orang memberikan kepada Anda hadiah, sah. Dan begitu yang diajarkan Nabi untuk mengembalikan dengan pengembalian lebih bagus. Tanpa ada kesepakatan baik terang-terangan atau kesepakatan isyarat. Sah. Adapun iklan Anda termasuk jualan nggak boleh di masjid. Iklan termasuk jualan tidak boleh di masjid. Dengan sengaja kita meletakkan di masjid. Tapi kalau ada bunyi, misalnya kita menghadirkan seperti itu, ya bukan kesengajaan Anda. Anda tidak dianggap sebagai yang melakukan kesalahan. Tapi selagi masih bisa, pas iklan dimatikan. Nah, mematikan repot programnya bagaimana. Tapi Anda tidak dengan sengaja dengan itu semuanya. Maksudnya Anda ingin mencari pengajian, tiba-tiba ada begitu. Ya kan? Sangat berbeda. Yang nggak boleh adalah Anda dengan sengaja mengumumkan usaha, bisnis, dagangan di masjid. Tujuan Anda untuk itu, maka itu nggak boleh. Maka tidak diperkenankan. Karena didoakan Nabi, kalau orang menawarkan bisnisnya di masjid, didoakan semoga tidak beruntung oleh Rasulullah. Waduh, serem doanya. Semoga tidak beruntung usahamu. Seperti itu. Tapi kalau Anda tidak menyengajanya, tiba-tiba ada, mohon maaf, handphonenya bunyi atau ada promonya, biarpun seharusnya masjid dijaga, jangan untuk itu. Tapi Anda tidak dengan sengaja itu semuanya. Bukan untuk dagangan Anda juga. Kami urusannya bukan urusan pengajian, apa saja. Jadi selagi Anda tidak dengan sengaja, mungkin Anda berkata, kan kamu sengaja muter pengajian. Oh, saya dengan sengaja pengajiannya. Kalau ada hal yang demikian, dan itu bukan Anda tuju, bukan Anda maksud. Tidak. Akan tapi hendaknya Anda sebisa mungkin memilah. Tapi kalau radio kan susah. Mau aku dikecilin begitu bagaimana ya? Bisa saja sebetulnya. Sedikit ada capek biar dapat pahala berlipat-lipat, bolehlah. Cuman kalau tiba-tiba sudah terdengar, ya, lain cerita. Sudah terdengar. Memang ini ada kayak begini juga bagian masjid ke bawah dan sebagainya. Kita tidak ingin mengumumkan di masjid. Ada promo di sini tadi. Ini bukan masjid, ini majelis. Promonya promo yang lain-lainnya. Promo dan kemudian kalau bisnis di sini memang bisnis untuk dakwah. Sama, biarpun bisnis untuk dakwah di masjid nggak boleh. Bisnis untuk dakwah, bisnis di masjid nggak boleh tetap. Dagang itu nggak boleh. Diumumkan di masjid, didoakan oleh Rasulullah untuk tidak beruntung. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Takut kepada yang haram, takut tidak ada berkah. Wahai hamba Allah, siapa sih yang tidak pernah dosa? Tidak ada yang sempurna dalam beragama. Selalu ada kekurangan karena kita manusia. Ingat, maka jangan merendahkan siapapun. Mungkin Anda melihat orang masih urusan dengan riba, ada orang pernah begini urusan dosa. Siapa yang nggak berdosa coba? Ada yang berani ngangkat tangan yang di hadapan kami yang nggak punya dosa siapa? Hanya itu anak kecil tidak punya dosa. Siapa yang nggak punya dosa? Makanya jangan sibuk ngurusi dosanya orang. Apalagi membatasi itu. Sehingga gara-gara dosamu kau tidak diampuni Allah. Selagi bukan menyekutukan Allah,
bisa saja doa dikabul dan diampuni. Semua dari kita bisa melakukan salah. Tidak ada yang sempurna dalam beragama. Cuma, nah ini loh, tandanya orang itu benar dan tidak benar, tulus dan tidak tulus. Kalau orang tulus, dia sadar bahwa memang tidak ada yang sempurna dalam beragama. Selalu ada yang kurang. Kalau orang tulus, dia akan cepat sadar akan kekurangannya. Kayak tadi itu, gimana hukumnya berdoanya orang yang masih punya utang riba. Doanya akan dikabul dan diterima oleh Allah kalau dia sadar bahwa utangnya itu haram dan dia merasa berdosa, lalu mohon ampun kepada Allah biarpun dia belum bisa mengentaskan diri dari riba, tapi sudah ada penyesalan. Yang repot sombong, ya gitu aja kok haram. Nah itu nggak bakal ditolong oleh Allah. Kan sederhana dengan Allah. Tidak ada yang sempurna dalam beragama. Semua dari kita ini nggak ada yang sempurna. Cuman kelebihannya orang yang dengan kesalahannya adalah dengan keinsafannya menyadari kalau itu dosa. Selesai dengan Allah langsung dihapus kok, nyesel ya Allah. Aku masih berada dalam kubang riba. Untuk keluar belum bisa. Sekarang baru mulai ya Allah. 5 tahun saya baru lolos ya Allah. Tapi saya sedih dengan ini. Oh, hamba terkasih ini diampuni oleh Allah. Diterima doa-doanya. Yang nggak diterima siapa? Yang melakukan dosa tapi tidak pernah menganggap itu dosa. Malbasu haram, makanannya haram, minumannya haram, tidak bertobat. Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana akan dikabul doanya? Tapi kalau orang melakukan dosa, anggap saja ribanya riba tergede, bahkan mungkin perampok terbesar. Ini dia masih bingung, ini harta hasil rampokan, hasil korupsi semuanya, Bu ya bagaimana ini? Dan dia sudah nyesel saja kan sudah benar dia. Lalu dia memohon kepada Allah, ya Allah berikan pertolongan kepadaku ya Allah. Aku ingin menghindar dari ini semua. Allah kasih jalan. Yang penting sadar, insaf, mohon ampun. Jangan beralasan dengan dosa yang kita lakukan. Sudahlah minta ampun, selesai. Jangan banyak alasan. Kadang alasannya alasan jahat, cari ustadz yang menghalalkannya. Waduh. Ini, Masya Allah, na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Diterima bisa diterima karena ada tanda tadi. Dia menyadari kalau dia dalam riba, dia akan diterima oleh Allah karena dia sadar dan dia termasuk orang yang minta maaf. Begini, membayar riba harus menjual barang-barangnya. Jadi gini, kalau Anda meminjamkan uang dengan riba, maka cara tobatnya adalah Anda hanya minta dikembalikan modalnya saja. Anda batalkan kelebihan yang selama ini sudah Anda sepakati. Kalau Anda meminjam kepada orang dengan cara riba, sama, Anda hanya punya kewajiban mengembalikan modalnya saja tanpa memberikan tambahan. Itu kalau bisa. Cuman kadang urusan Anda tidak dengan individu yang sadar, mudah diajak diskusi. Urusan Anda kadang dengan lembaga yang urusannya adalah pihak keamanan. Kalau Anda tidak membayar sama bunga-bunganya, Anda bisa masuk penjara. Maka untuk menuntaskan ini semuanya, segera Anda bayari semuanya karena Anda sudah terlanjur punya janji kepada mereka. Semestinya memang tidak perlu dibayar kelebihannya. Cuman dia akan menuntut karena dia menganggap itu sebuah kerugian yang Anda lakukan. Baik. Mungkin gambar ini yang pertama karena saya tidak begitu jelas apa yang perlu ditanyakan. Atau begini, Anda pernah meminjam uang, mungkin yang ditanyakan ini, dengan cara riba. Kemudian barang itu sudah jadi, uang itu sudah jadi bermacam-macam. Apakah di saat saya akan tobat cukup menyelesaikan urusan utang saya, atau yang sudah saya beli dengan barang riba harus saya jual? Jawabannya adalah cukup Anda selesaikan utang Anda. Selagi utang Anda sudah ada beresi tuntas, maka barang yang Anda beli yang semula adalah dari modal yang beriba menjadi bersih semuanya. Mungkin ini yang ditanyakan. Contohnya Anda pinjam ke sebuah tempat dengan cara riba, sudah jadi panci, sudah jadi motor, sudah jadi tanah, jadi ini. Apakah perlu dijual? Selagi Anda punya uang untuk membayarnya, nggak perlu dijual. Yang penting sudah terbayar, selesai, dan Anda jangan urusan lagi dengan dunia riba, maka itu tobatnya. Tapi kalau Anda nggak punya uang, daripada terus berkembang itu riba, maka juallah barang yang selama ini Anda beli dengan barang pinjaman tersebut untuk Anda menyelesaikan utang Anda. Intinya utangnya itu Anda beresi, yang beriba itu. Setelah Anda beresi tuntas, maka yang semula Anda beli dengan barang-barang pinjaman yang beriba itu
akan menjadi bersih. Mungkin ini yang ditanyakan. Yang pertama, Anda harus sambut dia. Anda harus semakin baik kepada beliau. Biarpun kelihatan beliau adalah terpuruk dalam kubang kehinaan, tapi kenyataannya dia adalah termasuk orang yang mengulurkan tangan untuk bisa ditolong. Dia bukan orang yang menikmati di dalam keterpurukan. Anda harus menyambutnya dengan kelembutan. Bawa dia. Motivasi dia. Dan hartanya bukan semuanya haram, ada yang halal kan masih. Maka Anda terima hadiahnya, terima pemberiannya, jangan Anda tolak. Adapun kalau masalah warok, Anda tidak ingin masukkan ke mulut Anda sesuatu yang syubhat, Anda boleh kasih ke orang lain tapi dengan catatan, jangan sampai dia tahu. Karena ini bukan dia orang yang tidak menyadari itu haram. Menyadari yang dilakukan haram berbeda jika Anda diberi oleh orang yang semua hartanya haram, Anda boleh katakan, saya tidak bisa menerima ini. Atau kalau Anda terima, Anda kasihkan ke orang lain, dia tahu nggak apa-apa. Karena Anda ingin membebaskan diri Anda dari haram. Tapi tidak, dia orang yang sudah insaf. Ada kesadaran, besarkan hatinya, jangan dibikin lari dari Anda. Bawa kepada tokoh-tokoh, mungkin bertemu dengan para ulama, melihat wajah mereka. Para ulama, mungkin saat itu semakin sejuk hatinya, semakin mudah untuk hijrah. Kemudian, kita temui beberapa teman-teman pebisnis itu. Untuk hijrah dari yang haram itu nggak gampang, tidak spontan. Banyak perlu proses. Ada yang bisa seminggu, ada 1 tahun. Ada yang mengatakan 5 tahun saya baru lolos. Mungkin dia dalam proses ini yang Anda tidak tahu. Yang jelas sambut dia. Dan kalau dia minta doa, doakan. Bukan saja Anda doakan dia kalau dia lagi minta. Enggak. Tugas Anda sudah menyifati dia orang baik, orang rindu kemuliaan, doakan setiap malam. Dalam panjatan doa Anda. Di tengah malam. Jadi seperti itu. Jadi pertama Anda harus lemah lembut, semakin baik dengan mereka. Yang kedua, jika Anda ingin menghindar dari itu, Anda tidak boleh menyakitinya. Anda terima dengan senang, ucapin terima kasih. Kalau Anda tidak mau, berikan yang lainnya. Kalaupun Anda makan, bukan sesuatu yang haram mutlak. Karena ada bagian dari hartanya yang halal. Itu namanya subhat. Tidak bisa dikatakan haram, tidak bisa dikatakan halal. Tidak ada dosa dan tidak ada sanjungan di dalamnya. Tapi Anda terima, kemudian kalau Anda tidak mau kasihkan orang lain, tapi dengan catatan jangan sampai dia tahu supaya tidak tersinggung. Kemudian terakhir bawa kepada ulama-ulama, orang-orang soleh. Kadang dengan cukup melihat wajah-wajah mereka itu akan menjadikan kesejukan hatinya sehingga semakin cepat untuk hijrah. Semoga Allah mudahkan Anda membawa beliau hijrah dan semoga Allah mudahkan beliau untuk hijrah dan orang-orang seperti beliau. Dan semoga Allah menjadikan kita sebab orang bisa hijrah mulia di hadapan Allah.